Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khalifah Nabila dengan NPM 2021010062 Prodi Hukum Keluarga kelas D. Di sini saya izin untuk mempresentasikan atau menjelaskan materi dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Helvin Yuki Pradipta, MHI. Adapun judul materinya adalah Kaidah-Kaidah Hukum Islam. Masuk pada materi yang pertama, yaitu ada prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip itu memiliki arti asas, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu antara lain yaitu satu, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya ada orang yang sedang bepergian dan sakit dan keadaan hamil atau menyusui, maka boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua, ada orang yang tidak kuat berdiri dalam mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan cara duduk. Apabila tidak bisa dengan cara duduk, berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, maka diperbolehkan juga dalam keadaan tiduran. Yang kedua adalah sedikit pembebanan. Yang dimana prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia itu memang ada. Akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkan atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Dengan dimana prinsip ini dilandasi oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 101, di mana ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan, dan kemudian permasalahan itu dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia itu sendiri. Yang ketiga, ada bertahap dalam menetapkan hukum, yang dimana contohnya Al-Quran ini diturunkan secara beransur-ansur, bukan sekaligus ya, sebab mengingat potensi manusia itu sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian harus dipahami, barulah ayat lain tersebut diturunkan. Yang keempat adalah memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 sendi pokok, yaitu ada hukum itu ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang B, hukum-hukum itu ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat dalam ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang kelima, ada mewujudkan keadilan, di mana manusia menurut pandangan Islam adalah sama, baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa melihat pada tinggi rendahnya suatu jabatan itu, baik tua maupun muda, dan melainkan seoptimal dan semaksimal mungkin apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Dan adapun kaidah dalam hukum Islam ini, kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam kitabnya yaitu Al-Ashibah wa An-Nazair adalah bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian. Macam-macam dari kaidah hukum Islam itu yaitu ada satu, kaidah asasiyah, yang dimana segala suatu perbuatan tergantung pada tujuannya. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum, dan kemudaratan itu harus dihilangkan, yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan, dan kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Yang kedua, ada kaidah ghairu asasiyah, yang dimana walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya ini dapat didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam.
karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui di dalam kitab Al-Ashibah wa An-Nazair, yaitu karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Dan kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Majallatul Ahkamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Dan adapun tujuan hukum Islam itu, kajian tentang maksud atau tujuan ini ditetapkan dalam hukum Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih, di mana Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Dan tujuan hukum Islam atau maqasid syariah sendiri adalah 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara kehormatan, dan 5. Memelihara harta kekayaan. Dan baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah-salah kata atau kurang dalam menjelaskan atau tidak jelas. Saya ucapkan terima kasih. Maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.